Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Bapak Dr. Roni Lukum, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah kemaritiman. Perkenalkan, saya Zulfikar Imran dengan NIM 0220142535. Saya adalah mahasiswa semester 1, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang negara maritim dan pemberdayaan ikan di sektor kelautan dan kemaritiman. Topik ini sangat penting, atau topik ini menjadi penting karena Indonesia bukan hanya negara kepulauan, tapi juga negara maritim terbesar di dunia. Laut bukan hanya batas wilayah, melainkan sumber kehidupan, sumber ekonomi, dan bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita lihat dari peta, sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Luasnya mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis kita sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Asia dan Australia dan Samudra Hindia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar, baik dari hasil perikanan, energi, transportasi laut, hingga pariwisata bahari. Namun, sayangnya potensi ini belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik. Selama ini, kita lebih dikenal sebagai negara agraris dibandingkan sebagai negara maritim. Padahal, laut seharusnya menjadi pusat pembangunan ekonomi bangsa. Sebagai negara maritim, laut harus menjadi sumber kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya. Disinilah pentingnya pemberdayaan sektor kelautan, terutama pemberdayaan ikan dan masyarakat pesisir. Pemberdayaan ikan berarti membantu nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan agar mereka bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Bukan hanya soal meningkatkan hasil tangkapan ikan, tapi juga bagaimana mereka bisa hidup lebih sejahtera, memahami teknologi, menjaga lingkungan, dan mengakses ekonomi yang lebih baik. Indonesia memiliki kekayaan alam ikan yang luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi lestari ikan di laut Indonesia mencapai sekitar 12,5 juta ton per tahun. Jika jenis ikan yang banyak ditangkap antara lain seperti tuna, cakalang, tongkol, dan kerapu. Selain itu, sektor perikanan budidaya juga sangat berkembang. Contohnya lele, nila, bandeng, udang paname, dan rumput laut. Di berbagai wilayah seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, perikanan laut menjadi sumber ekonomi utama. Sedangkan di Jawa dan Sumatera, banyak masyarakat mengembangkan budidaya air tawar.
Namun, di balik potensi yang besar, masih banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir kita. Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional, seperti dengan hasil yang tidak seberapa. Pendidikan dan pengetahuan mereka masih terbatas, sehingga belum semua memahami cara tangkap yang ramah lingkungan. Selain itu, harga ikan di pasar sering rendah karena nelayan tidak punya posisi tawar yang kuat terhadap tengkulak. Belum lagi masalah lingkungan laut yang rusak akibat penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, atau penggunaan bahan peledak dan racun. Perubahan iklim juga berpengaruh karena suhu laut meningkat bisa mengubah pola migrasi ikan dan menurunkan hasil tangkapan. Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan berbagai program pemberdayaan di sektor kelautan dan kemaritiman. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah meluncurkan beberapa program penting. Yang pertama, program Kampung Nelayan Maju atau Kalaju, yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan fasilitas perikanan agar nelayan bisa bekerja lebih efektif dan mandiri. Lalu ada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir atau PEMP yang memberikan pelatihan, bantuan modal, dan membentuk koperasi nelayan supaya mereka bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada tengkulak. Selain itu, ada juga program Minapadi, yaitu gabungan antara kegiatan pertanian dan perikanan. Jadi lahan sawah tidak hanya menghasilkan padi, tapi juga ikan meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah juga menggalakkan gerakan memasyarakatkan makanan ikan atau gemar ikan, meningkatkan kesadaran masyarakat agar gemar makan ikan, karena ikan kaya gizi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan meningkatnya permintaan ikan, secara tidak langsung perekonomian nelayan juga terdorong. Selain itu, era digital juga membawa perubahan besar dalam pemberdayaan sektor kelautan. Sekarang sudah ada aplikasi seperti Laut Nusantara yang bisa membantu nelayan menemukan lokasi ikan berdasarkan data satelit. Ada juga e-logbook perikanan atau untuk mencatat hasil tangkapan secara digital. Dengan teknologi ini, nelayan bisa bekerja lebih efisien dan hasilnya pun lebih optimal. Namun tentu saja, pemberdayaan ini tidak bisa mengandalkan pemerintah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Universitas dan lembaga penelitian punya peran besar dalam memberikan edukasi, pelatihan, serta menciptakan teknologi baru yang bisa membantu nelayan. Contohnya, beberapa universitas maritim di Indonesia telah bekerja sama dengan masyarakat pesisir dalam mengembangkan budidaya ikan laut, pengolahan hasil laut, sehingga konservasi mangrove dan terumbu karang. Kerjasama seperti ini sudah terbukti berhasil di berbagai daerah, misalnya Gorontalo, Maluku, dan Sulawesi, di mana masyarakat mulai mandiri dan mengelola sumber daya laut mereka sendiri. Selain aspek ekonomi,
pemberdayaan ikan juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Karena kalau lautnya rusak, ikannya pun akan habis. Oleh karena itu, kegiatan penangkapan ikan harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, menjaga zona konservasi laut, menanam kembali mangrove, serta melindungi daerah pemijahan ikan agar populasi ikan tetap terjaga. Semua ini merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor kemaritiman. Sekarang kita juga mulai mengenal istilah blue economy atau ekonomi biru. Ini adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistemnya. Melalui ekonomi biru, laut tidak hanya dijadikan sumber ekonomi, tetapi juga dijaga agar tetap menjadi sumber kehidupan. Beberapa contoh penerapannya adalah penggunaan smart aquaculture atau budidaya ikan berbasis teknologi sensor, penggunaan cool strong portable untuk menjaga kualitas ikan setelah ditangkap, dan pemasaran hasil laut secara digital agar nelayan bisa menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Jadi, laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga aset penting bagi masa depan bangsa. Pemberdayaan ikan di sektor kelautan dan kemaritiman adalah langkah nyata untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang sesungguhnya. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir, memperkuat ekonomi lokal, menjaga kelestarian laut, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita bisa menjadikan laut sebagai pusat kesejahteraan bangsa. Kesimpulannya adalah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki identitas yang tidak bisa dipisahkan dari laut. Laut bukan hanya hamparan air yang luas, tetapi juga merupakan ruang hidup, sumber ekonomi, dan bagian dari jati diri bangsa. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari sumber daya ikan yang melimpah, kekayaan ekosistem laut, hingga jalur perdagangan laut strategis yang menjadi urat nadi perekonomian nasional. Namun, potensi besar itu tidak akan berarti tanpa pemberdayaan yang nyata. Pemberdayaan ikan di sektor kelautan dan kemaritiman berarti mengelola sumber daya laut secara bijak, memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan, serta memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga menjadi kesejahteraan bersama. Upaya pemberdayaan ini mencakup banyak hal, mulai dari pelatihan nelayan agar lebih modern dan efisien, penerapan teknologi tangkap upaya pemberdayaan ini tidak cukup Upaya pemberdayaan ini mencakup banyak hal, mulai dari pelatihan nelayan agar lebih modern dan efisien, penerapan teknologi tangkap yang ramah lingkungan, penguatan koperasi nelayan, hingga pembangunan industri pengolahan hasil laut agar nilai jual ikan meningkat. Selain itu, dibutuhkan juga dukungan kebijakan pemerintah yang berkeadilan, pengawasan terhadap pencurian ikan atau illegal fishing, dan perlindungan terhadap ekosistem laut agar hasil laut tetap berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Kita juga perlu menyadari
bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan identitas bangsa. Sejak masa kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut tangguh dan penguasa samudera. Semangat itulah yang perlu kita hidupkan kembali. Semangat bahari, semangat untuk menjaga laut, dan semangat untuk memanfaatkannya demi kemakmuran bangsa. Pemberdayaan ikan dan masyarakat kelautan tidak hanya bicara soal ekonomi, tapi juga tentang keadilan sosial dan kedaulatan bangsa. Dengan memperkuat sektor kelautan, Indonesia dapat berdiri tegak menjadi negara maritim yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing di mata dunia. Teman-teman, laut adalah masa depan bangsa kita. Dari lautlah bangsa ini tumbuh, dan dari laut pula kejayaan Indonesia bisa kembali bangkit. Maka mari kita jaga laut kita. Mari kita dukung pemberdayaan nelayan. Mari kita gunakan hasil laut dengan bijak tanpa merusak ekosistemnya. Kita semua punya peran, sekecil apapun itu, entah sebagai mahasiswa, generasi muda, atau masyarakat umum. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti tidak membuang sampah ke laut, menghargai hasil tangkapan nelayan lokal, dan mendukung program-program kemaritiman Indonesia. Ingatlah, negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola lautnya dengan bijak. Indonesia adalah negara maritim, dan laut adalah masa depan kita semua. Dari laut kita bangkit, untuk laut kita berjuang, dan lewat laut kita menjemput kekayaan bangsa. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa laut adalah masa depan Indonesia. Jika laut kita jaga, jika nelayan kita sejahtera, maka bangsa ini akan menjadi kuat. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi poros maritim dunia. Kuncinya ada pada kita semua. Bagaimana kita menghargai, memanfaatkan, dan melestarikan laut dengan penuh tanggung jawab. Karena laut bukan hanya milik generasi sekarang, tapi juga warisan berharga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga materi ini dapat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya membangun Indonesia sebagai negara maritim melalui pemberdayaan ikan dan masyarakat pesisir. Demikianlah pembahasan saya mengenai negara maritim dan pemberdayaan ikan di sektor kelautan dan kemaritiman. Melalui materi ini, kita dapat memahami betapa pentingnya potensi maritim Indonesia serta bagaimana pemberdayaan sektor perikanan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua, menumbuhkan rasa cinta terhadap laut Indonesia, serta mendorong semangat generasi muda untuk turut berkontribusi dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan satu pesan. Laut bukan hanya kekayaan, tetapi juga masa depan bangsa. Saya Zulfikar Imran dengan NIM 022014 25035
jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pamit undur diri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.